Halo Greener, apa kabar? Nah, di hari ini kita juga akan mempelajari tentang perabotan di restoran. Di mana sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang perabotan lainnya, perabotan-perabotan apa saja yang di restoran. Sudah kita jelaskan tentang table, chair, dan linen. Nah, dan hari ini kita akan belajar perabotan lainnya, yaitu tentang wares ya. Yang dimaksud dengan wares di sini adalah segala bentuk benda atau peralatan yang digunakan sebagai alat hidang dan alat makan ataupun minum ya. Ware ini terbagi atas pertama namanya Chinaware, yang kedua silverware, yang ketiga glassware. Nah, apa itu? Kita akan bahas berikut ini. Yang pertama adalah Chinaware. Chinaware adalah barang yang pecah belah yang terbuat dari bahan keramik, porselin, atau tembikar untuk keperluan operasional restoran. Nah, untuk peralatan yang terbuat dari keramik pada umumnya mempunyai dinding yang tebal ya. Nah, permukaannya sedikit kasar dan punya ketahanan ya. Biasanya Chinaware yang digunakan di restoran adalah jenis piring atau plate ya. Adalah piring plate ini adalah piring ya dengan berbagai ukuran. Ada yang kecil, medium, besar ya, atau yang small, yang medium, yang besar ya. Mempunyai tiga bentuk, ada yang berbentuk lonjong atau oval ya, dan memiliki bentuk bulat atau round plate dan persegi panjang atau rectangular plate. Nah, itu dan berikut ini adalah contoh dari dinner plate ya, yaitu piring yang berukuran besar, biasanya digunakan untuk menyediakan atau menyajikan hidangan utama atau main course, biasanya berdiameter 26 cm. Contohnya seperti itu ya. Ada soup plate. Nah, adalah piring cekung yang biasanya dipergunakan untuk me, apa namanya menyajikan sup ya. Diameter piring ini adalah sekitar 22 cm. Itu namanya soup plate. Berikutnya dessert plate, yaitu piring tanggung yang dipergunakan untuk menyajikan hidangan penutup atau dessert ya. Diameter piring ini sekitar 18 cm. Dan terkadang dessert plate ini juga bisa digunakan untuk menyajikan hidangan pembuka juga ya, atau appetizer. Nah, selain juga menyajikan hidangan penutup, juga bisa digunakan untuk menyajikan hidangan pembuka atau appetizer. Selanjutnya adalah B&B plate. Biasanya B&B plate ini lebih kecil dari dessert plate, ukurannya sekitar 15 cm ya. Yaitu untuk menyajikan roti. B&B, B yang pertama bread, B yang kedua butter ya. B&B itu artinya bread and butter ya. Gunanya untuk menyajikan roti ya. Ukurannya jangan lupa 15 cm. Dan berikutnya adalah cup. Nah, cup itu yang pertama ada soup cup and saucer. Yang nama saucer itu adalah lepean di bawahnya itu ya. Nah, soup cup ini adalah mangkuk berbentuk cangkir dengan ukuran lebih besar ya dan mempunyai pegangan kanan kiri. Nah, seperti telinga ya. Tuh pegangannya. Itu namanya soup cup. Berikutnya teacup. Nah, teacup inilah cangkir teh ya, namanya tea. Teacup, cangkir teh yang digunakan untuk menyajikan teh. Diameternya lingkaran itu eh, sekitar 7 cm ya. Dan di bawahnya juga ada saucer. Kalau menyajikan teh, kopi harus seperti itu ya, dengan cup dan saucer. Begitu juga sup. Kita menyajikan sup juga dengan cup dan saucernya ya. Dan menyesuaikan kegunaannya. Kalau sup menggunakan sup cup, kalau tea menggunakan tea cup, kalau kopi menggunakan kopi cup. Nah, ini adalah kopi cup, cangkir kopi yang digunakan untuk menyajikan kopi. Diameternya 6 cm. Ya. Berikutnya adalah Demitasse cup.
Demita's cup ini adalah cangkir yang sangat kecil sekali ya. Itu biasanya digunakan untuk menyajikan espresso kopi ya. Espresso kopi yang kental ya. Di mana diameter cup ini adalah 5 cm ya. Nah, itu kurang kecil, saucernya juga kecil ya. Oke, berikutnya adalah egg dishes. Nah, egg dishes ini itu yang bahannya keramik ya, bukan telur itu ya. Bahan yang keramik itu namanya egg dishes. Nah, disebut juga dengan egg stand, dipergunakan untuk menyajikan telur rebus, khusus telur rebus, tidak boleh telur lainnya ya, telur rebus. Karena telur rebus itu disajikan masih dengan kulitnya dan harus menggunakan stand telur yang namanya egg dish ya, itu namanya egg dish. Dan saucer. Saucer itu ada soup saucer, sudah kalian bisa lihat tadi ada tea saucer, ada coffee saucer, ada breakfast saucer di mana diameternya sama ya, 14 cm. Kecuali dia Demita's saucer itu lebih kecil. Ukurannya adalah 11 cm ya. Demita's saucer ini digunakan ketika menyajikan espresso kopi menggunakan itu Demita's cup yang kecil tadi ya, sudah bisa dijelaskan. Oke, dan selanjutnya adalah pot. Nah, pot ini ada dua jenis, teapot dan coffee pot. Teapot ya. Coffee pot untuk menyajikan kopi yang ukurannya besar, kalau teapot dengan menyajikan teh yang ukurannya besar ya. Ada jug. Nah, gambar yang di atas itu namanya bill jug. Adalah pot kecil untuk menyajikan susu ataupun krim. Ada water jug adalah pot kecil dengan tutup untuk menyajikan air putih. Nah, ini bowl. Ini namanya soup bowl ya. Tadi soup cup, kalau ini namanya soup bowl ya. Adalah mangkok sup untuk menyajikan sup yang kental. Sup ya, semua jenis sup bisa disajikan di sini dengan soup bowl ya. Ada cereal bowl. Nah, ini cereal bowl. Bentuknya agak lebih beda ya. Biasanya digunakan untuk menyajikan jenis cereal. Ini finger bowl. Oke, inilah ashtray. Nah, ashtray itu adalah asbak ya. Dan setelah Chinaware, kita menginjak ke silverware. Silverware atau tableware yaitu peralatan makan yang terbuat dari logam. Ya, dari logam biasanya dilapisi perak ataupun stainless steel ya. Itu silverware, ingat ya. Peralatan yang terbuat dari logam. Biasanya dilapisi dengan perak ataupun stainless steel ya. Nah, silverware ini biasanya ya terbuat dari logam adalah sendok, garpu, pisau ya, di mana masing-masing namanya akan memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya, ada namanya sendok utama besar, sering disebut dengan dinner spoon. Garpu utama besar, sering disebut dengan dinner fork. Ukurannya 21,0 cm. Silahkan kalian baca ya. Oke, ada pisau utama atau disebut dengan dinner knife ya. Nah, oke, Mister buat simple sekarang. Tolong dicatat ya. Sendok, bahasa Inggrisnya spoon, S-P-O-O-N, itu tulisannya. Fork, garpu ya, F, panta, F-O-R-K, fork ya. Nah, itu garpu. Habis itu pisau, knife. Nah, itu tolong diingat. Spoon, fork, knife. Kalau untuk hidangan utama, namanya dinner knife. Ya, hidangan utama menggunakan dinner knife, dinner fork. Kalau dessert namanya dessert knife, dessert fork. Nah, itu tolong dibaca dulu. Oke, bisa ulang ya. Sendok utama besar namanya dinner spoon, garpu utama besar namanya dinner fork, pisau utama besar namanya dinner knife. Ya. Oke, setelah itu ada garpu utama, pisau utama sudah.
Habis itu ada sendok dessert namanya dessert spoon. Ada garpu dessert namanya dessert fork. Ada pisau dessert namanya dessert knife. Sendok kopi namanya kopi spoon. Ya. Ada garpu kue, ada sendok sup, ada sendok sayur, sendok apa tuh? Sendok nasi ya. Nah, service spoon. Oke, kita akan bahas lagi tentang spoon. Nah, ini silahkan dibaca ya. Sudah bisa jelaskan tadi sedikit. Soup spoon, sendok sup, dinner spoon, sendok makan besar. Nah, silahkan dicatat. Oke, di mana masing-masing sendok ini memiliki fungsinya masing-masing ya. Oke, dessert spoon untuk dessert, kopi or teaspoon untuk mengaduk kopi ataupun teh. Ya, demita spoon lebih kecil dari teaspoon untuk mengaduk kopi espresso. Ada es krim, ada long spoon ya. Oke, selanjutnya fork atau garpu. Nah, itu nama-namanya dinner fork untuk hidangan utama, dessert fork untuk jenis hidangan penutup atau dessert, oyster fork garpu untuk hidangan seafood ya, kerang ya. And then fish fork untuk hidangan ikan, cake fork untuk garpu untuk menyantap cake, snail fork garpu untuk hidangan kerang, fruit fork garpu untuk buah-buahan. Nah, begitu. Dan kalian bisa baca selanjutnya ya. And then ada knife, ada dinner knife, dessert knife, ada stick knife. Stick knife ini spesial untuk menyantap hidangan steak atau daging sapi ya. Fish knife khusus untuk menyantap ikan. Butter knife atau butter spreader untuk mengoles mentega. Nah, begitu. Dan ada glassware ya. Glassware ini adalah macam-macam gelas. Dibedakan menjadi dua, yaitu gelas yang bertangkai dan tidak bertangkai. Gelas yang bertangkai sering disebut dengan steam glass. Oke, contohnya water goblet, red wine glass, white wine glass, champagne, tulip, cocktail. Nah, silahkan dibaca. Ini cuma pengenalan saja. Nanti akan Mister kasih video berikutnya tentang nama-nama gelas ya. Dan gelas yang tidak bertangkai disebut dengan unsteamed glass ya. Nah, itu ada beer mug, juice glass, highball glass, punch glass, iced tea glass, nah shot glass, zombie, Collins ya. Nah, dan memiliki fungsinya juga masing-masing. Sudah ditulis di sana, silahkan dibaca. Kalau bisa kalian tulis. Nah, ini. Yang bagian atas itu namanya steam glass, gelas yang bertangkai ya. Paling pojok kiri tangan kalian itu namanya wine glass. Ada yang red, ada yang white. Yang nomor 2 adalah white wine. Yang nomor 3 itu yang bertangkai namanya port wine. Yang nomor 4 namanya glass sherry. Ya. Nah, selanjutnya itu semua adalah jenis wine glass. Dan di bawahnya itu masih gelas yang bertangkai, yang 2 itu ya. Yang paling kiri bawah itu adalah gelas air putih yang disebut dengan water goblet. Ya. Yang nomor 2 di sebelahnya itu gelas bir katanya ya. Oke. Sampai di situ gelas yang bertangkai. Dan 3 di sebelahnya adalah gelas yang tidak bertangkai atau disebut dengan unsteamed glass. Oke, yang pertama ada rock glass untuk whisky ya. Habis itu ada shot glass. Habis itu ada long drink atau highball glass ya. Oke, itu gelasnya ada 2 jenis ya, yang bertangkai dan tidak bertangkai. Yang bertangkai adalah steam glass, yang tidak bertangkai unsteamed glass. Tolong ditulis ya, dan diingat. Nah, other equipment. Equipment lainnya ada tray nampan ya, ada bill tray, ada service tray, ada salt and pepper shaker adalah tempat bumbu untuk merica dan garam ya. Ada oil and vinegar. Nah, silahkan dibaca. Ada sauce booth, ada soup ladle. Nanti akan Mister coba carikan gambarnya biar kalian paham juga ya. Dan akan Mister bagikan di materi berikutnya. Oke, bread basket, lobster pick, lobster cracker, nutcracker, snail,
mid square, table number, nah banana, nah semua itu bisa kalian baca nanti ya, pelan-pelan silahkan dibaca sebentar. Ada carving knife, pisau untuk memotong daging, carving boards, papan alas untuk memotong daging, carving fork, garpu untuk memotong daging ya, marmalade dish, candle set, candelabra, table lamp, banana split. Oke. Dan adapun peralatan yang digolongkan ke dalam table aksesoris adalah table number. Meja, nomor meja ya. Habis itu flower vase atau vas bunga ya. Ada menu card, salt and pepper shaker atau tempatnya garam dan merica. Ada ice tray atau asbak. Toothpicks adalah tusuk gigi ya. Itu semua adalah digolongkan ke table aksesoris ya. Oke, dan mungkin itu yang bisa Mister jelaskan untuk materi berikutnya tentang peralatan. Jangan lupa diingat, ditulis, kalian baca lagi, dan apabila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komen ya. Jadi berapa hal yang bisa Mister simpulkan tentang peralatan penunjang di restoran, yaitu ada yang namanya chinaware ya yang berbahan porcelain atau keramik, ada glassware ya, macam-macam gelas, dan ada silverware atau yang berbahan dari logam ya. Sudah dijelaskan tadi di sana, silahkan dibaca lagi atau diputar lagi videonya. Dan semangat belajar.